Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan subscribe biar kamu gak ketinggalan video baru lainnya. Kali ini kita akan ngaji lagi dan nanti akan mohon pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa dulu guru kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Dong. Kali ini kita akan ngaji lagi ya Bang J ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Pak Ustadz, begini Bang J dan sahabat beriman dimanapun berada, kadang-kadang kan kita semua pengen mencari ketenangan. Apakah dengan mempunyai harta yang banyak itu menjadi tenang, punya mobil mewah? Kadang ada yang tenang, ada yang tidak tenang, seperti itu Pak Ustadz. Punya istri cantik, dia bilang tenang, tapi nggak tahu tenang bener atau takut gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan dengan banyak berzikir atau mengingat Allah, hati juga menjadi tenang. Sebenarnya ketenangan itu secara syariat atau secara ilmu tauhidnya yang seperti apa itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi ketenangan manusia itu kalau yang diceritakan kalimat Quran yang sangat terkenal, Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ya, itu ayat yang sering dibaca. Kalau ingin menjadi hati tenang, ingatlah Allah atau zikir kepada Allah. Nah, kita tidak hanya memahami seperti zikir atau lisan berzikir kepada Allah itu yaitu dengan istighfar atau dengan muji Allah saja. Bukan hanya itu saja. Itu dianjurkan, istighfar dianjurkan. Kemudian memuji Allah atau bertasbih itu dianjurkan. Ya, itu dianjurkan. Nah, apakah yang seperti itu menjadi tenang? Yang kalau dikerjakan hanya zikrullah lewat lisan, itu belum menjadi tenang yang diinginkan seperti Allah. Tatmainul qulub itu bukan yang seperti itu, ya. Yang akhirnya hati menjadi tenang ini adalah ketenangan yang nanti didapat seorang muslim di akhirat. Kalau Allah memberikan hatinya tenang, itu keyakinan kepada Allah Ta'ala itu menjadikan dia itu tenang di dunia ini, yakin di akhiratnya. Nah, ingat kepada Allah dengan tadi ayat tersebut itu, ingat tidak hanya cuma zikrullah aja lewat lisan, tapi adalah melakukan semua aktivitas kehidupan dunia kita itu mengingat Allah. Mau keluar rumah, mau ke kantor, bismillah, membaca doa untuk perjalanan. Sampai di kantor, alhamdulillah. Mau melakukan pekerjaan, bismillah lagi. Ya. Nah, di dalam perjalanan kita itu di jalan dari mulai rumah sampai jalan, nanti ketemu sama orang yang ngeyel, orang yang ngawur. Jangan sampai kita terlena dengan orang yang ngawur tersebut. Itu ujian dalam perjalanan. Kemudian kalau kita itu melakukan pekerjaan, akan ketemu dengan teman-teman yang ada ya baik, ada yang ngawur, kan gitu ya. Nah, itu juga ujian. Nah, pada saat kita itu menghadapi ujian yang baik atau menghadapi ujian yang tidak baik, yang ngeyel, yang nyebelin, yang begitu teman-teman itu harus diselesaikan dengan syariat yang benar. Nah, menyelesaikan ujian demi ujian setiap kehidupan itulah ingat kepada Allah. Menyelesaikan dengan syariat yang benar di setiap kehidupan itu ingat kepada Allah. Kalau itu dilakukan terus menerus setiap harinya, ya, sholat tetap azan, sholat, berdoa, kemudian aktivitas lagi, kemudian azan lagi, sholat, semua ini kita kerjakan karena Allah.
Berdakwah pun harus karena Allah, harus karena Allah. Karena bagaimanapun juga kalau harus karena Allah Ta'ala, berarti tiap kali kita berdakwah, lisan yang keluar itu harus benar-benar yang mengajak orang lain itu dekat kepada Allah Ta'ala, mengajak orang lain itu kembali ke jalan Allah Ta'ala, mengajak orang lain itu insya Allah kalau bisa masuk surga menurut syariat, menurut tuntunan. Sebenarnya dalam berdakwah pun itu juga tidak asal-asalan, tidak bisa bercandain akhirat yang bercandanya salah, tidak bisa bercanda dengan malaikat yang sebenarnya itu bukan pekerjaan malaikat. Bercanda tentang akhirat yang bercandain Allah. Bercandain Allah gimana? Banyak ya bercandain Allah, sehingga walaupun itu dakwah, tapi dakwahnya tidak akan manfaat di mata Allah Ta'ala, dan malah itu merugikan diri sendiri karena dia tidak paham bagaimana malaikat itu melakukan pekerjaan atau tugasnya, dan dia tidak paham bagaimana Allah itu sebenarnya maha berkuasa, maha detail, dan tidak ada kesalahan. Nah, disinilah kita harus hati-hati kalau sudah bercerita tentang dakwah. Nah, dalam dakwah pun kita juga ingat kepada Allah, sehingga dalam bertutur kata ini harus benar di hadapan Allah Ta'ala. Itu ingat kepada Allah Ta'ala karena apa? Pada saat kita dakwah itu ada dua malaikat. Kalau kita benar yang mencatat itu raqib, kalau salah yang mencatat atid. Jangan kalau kita itu dakwah merasa itu ada dalam Quran, kemudian penjelasannya malah keluar. Nah, itu juga nggak bisa seperti itu. Ayatnya sudah benar, tapi pada waktu menjelaskan malah keluar dari arti ayat itu. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, makanya dalam dakwah pun harus hati-hati.